Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 4 Maret 2023, Sabtu, hari biasa Pekan Prapaskah pertama, disusun dan dibawakan oleh Frater Steri Pantas SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 5, ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita hari ini berjudul Sempurna Seperti Bapa. Injil suci yang diperdengarkan kepada kita hari ini berbicara tentang khotbah Yesus kepada murid-muridnya perihal mengasihi dan mencintai sesama. Ada satu hal yang menarik dan berbeda, bahwa sebelumnya para murid mendengarkan firman, "Kasihanilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Firman Tuhan hari ini melampaui itu semua. Tuhan berfirman, "Kasihanilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Secara manusiawi, tentu firman Tuhan ini sangat berat dan sangat menantang. Untuk konteks hidup kita saat ini yang diwarnai dengan sikap balas dendam ketika disakiti, dicurigai, dianiaya, dan dibenci, sabda Tuhan ini sungguh tidak masuk akal dan sulit untuk diterima. Bayangkan, kita diajak untuk berdoa bagi mereka yang menyakiti dan membenci kita. Sungguh sebuah tantangan yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Apa sebenarnya yang Tuhan mau dari kita sebagai pengikutnya? Hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita kasih Bapa yang begitu luar biasa. Kasih yang melampaui segala sesuatu. Kasih yang tidak memandang bulu. Ia membuat matahari terbit dan menurunkan hujan bagi orang yang jahat dan orang yang baik pula. Lebih nyata lagi, kasih Bapa itu ada di dalam putranya Yesus Kristus, yang ketika tergantung di kayu salib, dia masih mau berdoa bagi mereka yang membenci dan menghujat dia.
Ini adalah kasih yang sempurna. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk mencontohi kesempurnaan Bapa. Jadikanlah kesempurnaan Bapa sebagai model dan ukuran kesempurnaan kita. Sebagai murid-muridnya, kita harus berani menunjukkan kasih itu kepada sesama. Hal sederhana yang perlu kita buat adalah melandasi segala tutur kata, tindakan, dan perbuatan baik kita dengan kasih. Karena pada akhirnya, kasihlah yang menang dan merajai kehidupan kita dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Mari menjadi murid Yesus yang militan. Dengan jiwa yang kuat dan hati yang teguh, kita berani untuk menjiwai kesempurnaan Bapa menjadi kesempurnaan kita dalam menunjukkan kasih kepada sesama. Semoga Tuhan memberkati niat baik kita. Amin. Ya Allah, sumber kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menunjukkan kasih-Mu yang sempurna kepada kami. Bantulah kami untuk senantiasa menjiwai kasih-Mu dalam hidup dan karya kami setiap hari. Mampukanlah kami untuk menunjukkan kasih-Mu kepada semua orang, baik kepada orang yang mencintai kami dan juga kepada orang yang membenci kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.